Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Fahayakumullah ayyuha at-talabah wa al-mujtami'un wal mutabi'un rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman yang menyimak pembelajaran ini dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan pertemuan yang ke-50. Pada pertemuan yang ke-50 ini kita akan sedikit melanjutkan pembahasan tentang al-maf'ulu lahu yang pada pertemuan ke-49 sempat terpotong dikarenakan hujan yang deras, kemudian listrik mati. Sehingga siaran langsung di pertemuan yang ke-49 sempat terpotong di pembahasan sebelum terakhir. Yakni di akhir-akhir pembahasan atau di akhir-akhir pertemuan itu terpotong, sehingga kita akan lanjutkan sekarang. Ya. Bagi yang belum mendengarkan pertemuan sebelumnya, silakan disimak pertemuan yang ke-49. Sebelumnya kita berakhir pada pembahasan tentang kalau seandainya al-maf'ulu lahu atau suatu kata yang fungsinya dalam suatu kalimat adalah untuk menyatakan atau menyebutkan alasan kenapa suatu fi'il dilakukan. Kenapa suatu perbuatan atau tindakan terjadi. Dalam bahasa Arab, sebagaimana yang sudah kita pelajari, salah satu cara untuk mengungkapkannya adalah dengan memilih kata masdar, kemudian kita nasabkan dia ya sebagai maf'ul lahu. Ya. Tapi kita juga masih bisa mengungkapkan alasan atau sebab dengan cara yang lain, yaitu dengan cara memajrurkan kata ya dan dengan cara memasukkan huruf jar sebelumnya. Ya, seperti yang sudah kita lihat di contoh-contoh sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, kita ulangi pelajaran sebelumnya bahwasanya al-maf'ulu lahu adalah masdarun mansubun yubayyinu sababa wuqu'il fi'li. Dia adalah suatu masdar yang mansub, yang fungsinya adalah untuk menjelaskan sebab kenapa terjadinya suatu fi'il. Ya, contohnya adalah asjudu syukran lillahi. Syukran adalah masdar mansub dan menjelaskan sebab kenapa saya sujud. Syukran lillah, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maf'ul lahu dia di-i'rab sebagai maf'ul lahu, ya, disebut sebagai maf'ul lahu itu ada syaratnya. Yang pertama adalah dia harus masdar, ayyakuna masdaran. Ya. Kata yang kita gunakan, yang kita nasabkan itu harus masdar. Masdar itu adalah suatu perbuatan tanpa terikat dengan masa, itu dia masdar. Yang datangnya pada urutan ketiga dalam tasrif. Ya. Ayyakuna qalbiyan. Syarat yang kedua dia harus perbuatan qalbi, yakni bukan perbuatan yang bersumber dari anggota tubuh atau badan, yang dilakukan oleh anggota tubuh. Jadi sifatnya adalah qalbi, ya, tidak dilakukan oleh anggota tubuh. Kemudian mubayyinun lis-sabab, dia harus betul-betul menunjukkan dan menjelaskan sebab atau alasan terjadinya suatu fi'il. Kalau tidak, maka dia bukan maf'ul lahu. Kemudian muttafiqun ma'al fi'li fil fa'il. Maf'ul lahu itu harus sepakat, harus sama dengan fi'il yang disebutkan atau diucapkan dari segi fa'ilnya, yakni fa'il masdar tersebut dan fa'il fi'ilnya itu sama, orangnya sama. Ya. Contoh kemarin kita mengatakan misalnya jarat tiflu khaufan minal kalbi. Anak tersebut berlari karena takut dari anjing. Yang berlari siapa? Anak. Yang takut siapa? Anak. Itu maksudnya bahwasannya fi'il, ya, kata kerja dan masdar, yaitu takut di situ,
itu fa'ilnya, pelakunya, orangnya sama. Kalau berbeda, maka tidak disebut sebagai maf'ul lahu. Kemudian muttafiqun ma'al fi'li fil waqti. Masdar dan fi'il itu berlaku atau terjadi pada satu waktu. Bukan fi'ilnya terjadi hari ini, masdarnya, penjelasan sebabnya itu terjadi di waktu yang lain. Kalau seperti itu juga tidak disebut sebagai maf'ul lahu. Contohnya adalah tadi jarat tiflu, anak tersebut lari. Khaufan minal kalbi, takut anjing. Kapan dia lari? Bersamaan dengan takutnya. Kenapa dia takut? Ya kapan dia takut? Yaitu ketika dia lari itu. Jadi satu waktu. Ya, kalau tidak maka bukan maf'ul lahu. Kemudian mukhalifun lil fi'li fil lafzi. Masdar ini harus menyelisihi fi'il dari segi lafaz. Jadi masdar lafaznya harus berbeda sama fi'il. Seperti jara, ini fi'ilnya. Jarat tiflu khaufan minal kalbi. Jara, masdarnya adalah khaufan. Jara sama khaufan, lafaz yang berbeda. Kata kerja yang berbeda. Maka sah dianggap sebagai maf'ul lahu khaufannya. Tapi kalau seandainya kita katakan jarat tiflu jaryan, ya, minal kalbi, misalnya. Maka jaryan ini tidak bisa disebut sebagai maf'ul lahu karena dia sama lafaznya sama fi'il. Ya. Jelas ya? Nah, kalau seandainya 6 syarat ini tidak terpenuhi, 6 syarat ini gugur, baik itu seluruhnya atau salah satunya, maka maf'ul lahu tidak disebut sebagai maf'ul lahu, tidak boleh dinasabkan dan dia tidak boleh di-i'rab sebagai maf'ul lahu. Nah, perhatikan contoh-contoh ketika syarat-syaratnya telah gugur. Ya, kita sudah membahas syarat yang pertama ketika gugur. Misalnya, kalau seandainya untuk menyatakan sebab itu bukan masdar, maka tidak disebut sebagai maf'ul lahu meskipun dia bisa digunakan untuk menjelaskan sebab atau alasan terjadinya fi'il. Ya. Tapi dia bukan maf'ul lahu. Karena memang dalam bahasa Arab bukan maf'ul lahu ini satu-satunya kata yang bisa menyatakan alasan atau sebab. Ya. Masih ada huruf jar ketika masuk kepada suatu isim, ya. Yang mana huruf jar ini adalah lam, ya, li, ya. Misalnya ji'tu li talabil ilmi. Li talabil ilmi. Kenapa saya datang? Li talabil ilmi. Ada huruf jar yang masuk ke suatu isim untuk menyatakan alasan, ya, sebab. Ya. Kemudian kita sudah bahas juga ketika syarat yang kedua gugur. Ketika misalnya fi'ilnya itu adalah bersumber dari anggota tubuh, dilakukan oleh anggota badan, bukan qalbi. Ya, maka juga tidak disebut sebagai maf'ul lahu. Bisa lihat contohnya di halaman 263, ya. Kita sudah bahas juga kemarin. Kemudian syarat yang ketiga ketika gugur misalnya dia tidak menjelaskan sebab. Ya, dia tidak menjelaskan sebab, maka ini juga tidak disebut sebagai maf'ul lahu. Kemudian meskipun dia masdar, meskipun dia mansub, meskipun dia adalah suatu perbuatan yang sifatnya qalbi, tapi tidak menjelaskan alasan, maka dia bukan maf'ul lahu, tidak di-i'rab sebagai maf'ul lahu. Kemudian yang keempat, yang terakhir kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ketika fi'il dan masdarnya itu, fa'ilnya berbeda. Yang melakukan pekerjaan si fulan, kemudian yang melakukan masdar itu si alan. Ya, A dan B berbeda, maka tidak disebut sebagai maf'ul lahu masdarnya itu. Contohnya kemarin adalah uhibbu Zaidan lihtiramihi li abi. Saya senang sama Zaid. Kenapa saya senang sama Zaid? Lihtiramihi, karena dia memuliakan, menghormati ayah saya. Jadi fiilnya mana? Uhibbu, senang. Siapa fa'ilnya? Saya. Masdarnya mana? Ihtiram. Siapa yang melakukan ihtiram itu? Si Zaid. Jadi dua orang yang berbeda. Ya, fa'ilnya tidak sama antara fi'il sama masdar. Maka masdar yang ada di kalimat tersebut tidak bisa disebut sebagai maf'ul lahu. Ya. Kalau meskipun dia menyatakan sebab atau alasan, ya. Kita harus menggunakan huruf jar lam, ya, sebelum masdar tersebut. Nah, yang kelima, ketika syarat yang kelima gugur, yang mana syarat yang kelima adalah fi'il sama masdar terjadi dalam satu waktu. Ya, waktunya tidak berbeda. Ini syaratnya. Ya. Kalau seperti itu kita sebut sebagai maf'ul lahu. Kalau tidak, maka tidak bisa disebut sebagai maf'ul lahu. Bagaimana contoh yang tidak? Perhatikan.
Ji'tul yauma liikramika ghadan. Saya datang hari ini untuk memuliakan kamu di besok hari. Datangnya hari ini memuliakannya besok hari. Maka tidak boleh kita jadikan masdar itu sebagai maf'ul lahu, kita nasabkan, tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan ji'tul yauma ikraman, ya. Ikraman atau ikramaka ghadan. Tidak bisa. Ya, ji'tul yauma ikramaka ghadan tidak bisa. Harus pakai huruf jar. Ji'tul yauma liikramika ghadan. Ketika sudah kita pakai huruf jar ini, maka yang datang setelah huruf jar tidak disebut maf'ul lahu lagi, tapi disebut sebagai isim majrur, ya. Intazartuka lil huduri ghadan. Intazartuka lil huduri ghadan. Saya menantimu untuk hadir di besok hari. Nah, saya menantimu untuk hadir di besok hari. Saya menantimu sekarang. Kehadiran yang dinantikan itu kapan? Besok. Jadi waktunya berbeda antara intazartu sama al-hudur, itu berbeda waktunya. Ya, jadi tidak bisa al-hudur itu kita nasabkan sebagai maf'ul lahu. Tidak boleh kita mengatakan intazartuka huduran ghadan. Tidak boleh, ya. Baik. Yang keenam, apabila syarat yang keenam gugur. Syarat yang keenam adalah fi'il sama masdar harus berbeda lafaznya. Kalau seandainya lafaznya sama, tidak disebut sebagai maf'ul lahu, tetapi disebut sebagai maf'ul mutlaq. Contoh, sajadtu sujudan lillahi. Sajadtu ini fi'ilnya, sujudan ini masdarnya, ya. Itu tidak disebut sebagai maf'ul lahu. Karena kalau kita lihat maknanya juga bukan untuk menyatakan sebab. Sajadtu, kenapa saya sajadtu? Limadha sajadtu? Kenapa saya sujud? Sujudan lillahi. Bukan, itu bukan alasan. Ya, itu adalah penekanan, penekanan bahwasanya saya benar-benar sujud untuk Allah. Ya, tidak ada pernyataan atau penyebutan alasan atau sebab di situ. Ya. Kenapa? Karena masdar menyelisihi fi'il dari segi lafaznya. Sama dengan fi'il dari segi lafaznya. Sedangkan syaratnya harus berbeda. Ya. Contoh yang lain, jalastu julusal amiri. Saya duduk sebagaimana duduknya sang raja, pangeran misalnya. Ya, tidak bisa seperti ini. Kenapa? Karena fi'il sama masdar sama lafaznya. Jalasa itu masdarnya julus. Julus kata asalnya adalah jalasa. Sama lafaznya, maka tidak bisa julus di sini dianggap sebagai maf'ul lahu. Itu adalah maf'ul mutlaq. Jalastu julusal amir libayani naw'i al-fi'li itu. Untuk menjelaskan jenis duduknya seperti apa. Julusal amir, duduknya seorang raja atau seorang pangeran. Ya, jelas ya? Ya, jadi maf'ul lahu adalah masdarun mansubun yubayyinu sababa wuqu'il fi'li wa yushtaratu, ya, laha atau lahu sittatu syurut, ya. Ada 6 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah ayyakuna masdaran, yang kedua ayyakuna qalbiyan, yang ketiga adalah ayyakuna mubayyinan li sabab atau ayyubayyina sabab wuqu'il fi'li. Kemudian yang keempat ayyakuna muttafiqan ma'al fi'li fil fa'il. Yang kelima ayyakuna muttafiqan ma'al fi'li fil waqti. Yang keenam ayyukhalifa al-masdaru al-fi'la fil lafzi. Ya. Itu dia 6 syarat yang harus kita penuhi. Taib. Yaqul Ibnu Ajrum rahimahullahu taala, Ibnu Ajrum mengatakan di dalam Al-Ajrumiyah, ya, beliau menyebutkan tentang maf'ul lahu ini di dalam Al-Ajrumiyah dengan istilah yang lain, yaitu al-maf'ulu li ajlih. Kita kemarin sudah katakan bahwasanya maf'ul lahu itu terkadang disebut maf'ul li ajlih, kadang maf'ul min ajlih. Ya, ketiganya itu sama, ya. Al-maf'ulu li ajlih, kata Ibnu Ajrum, huwa al-ismul mansubul ladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Dia adalah isim yang mansub yang disebutkan dalam suatu kalimat, ya, disebutkan di dalam ucapan dalam rangka bayanan, untuk menjelaskan li sababi wuqu'il fi'li, sebab terjadinya suatu fi'il, peristiwa, tindakan. Nahwu qaulika, contohnya seperti kamu mengatakan qama Zaidun ijlalan li Amrin. Si Zaid bangkit dia
dalam rangka apa? Mengagungkan, memuliakan si Amr. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Saya menginginkan kamu, kamu menjadi tujuan saya dalam rangka saya menginginkan kebaikan-kebaikan dari dirimu. Ya, seperti itu. Ibtigha'a sama ijlalan di sini disebut sebagai maf'ul lahu. Meskipun ijlalan itu adalah maf'ul lahu yang dia tidak diidhafahkan, tidak pula dimasuki alif lam. Contoh yang kedua, ibtigha'a ma'rufik, itu adalah maf'ul lahu yang mudhaf. Dan ada jenis yang ketiga, apa lagi? Maf'ul lahu yang al-mu'arraf bil alifi wal lam. Ya, yang dia dilekati oleh alif dan lam. Ya. Tadribat, kita lihat latihan-latihan. At-tadribul awal, da' khattan tahta al-maf'ul lahu fil ayati wal amthilati taliyah. Letakkan satu garis atau satu baris di bawah maf'ul lahu di ayat-ayat atau contoh-contoh berikut ini. Jadi di situ ada 10 contoh, ya, termasuk di dalamnya ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim. Nah, perhatikan mana di situ yang bisa kita hukumi sebagai maf'ul lahu, maka kita tandai dengan menggarisbawahinya dengan satu garis. Ya, cukup seperti itu saja, menentukan mana maf'ul lahu saja. At-tadribu tsani, latihan yang kedua, ajib 'anil as'ilatil atiyah bi jumalin tammah tashtamilu 'ala maf'ulin lahu. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan kalimat-kalimat sempurna yang mengandung maf'ul lahu. Kalimat yang sempurna yang terdiri dari maf'ul lahu. Jadi bukan sekadar menjawab saja, tapi dalam jawaban kita harus ada maf'ul lahunya. Tentunya semuanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan sebab atau alasan melakukan suatu fi'il. 5. Kenapa? 5 tusafiru kulla sanah. Misalnya, usafiru kulla sanatin. Boleh. Umratan. Ya. Umratan. Atau usafiru kulla sanatin. Misalnya, ziyaratan li abi atau ziyaratan li walidayya, ya, atau ziyaratan usrati, ya, dan yang semisal, ya. Silakan dijawab. Kemudian at-tadribu tsalits, a'rib ma tahtahu khattun. Silakan di-i'rab yang di bawahnya ada garis. Ya, kalau yang bukunya berwarna, itu kita warnai juga dengan warna biru. Udhkur lana qissatan nafi'atan. Nah, qissatan itu i'rabnya apa? Ini tidak hanya bercerita atau tidak hanya evaluasi terhadap pelajaran maf'ul lahu, tapi juga campur dengan isim-isim mansub yang lainnya yang sudah dipelajari sebelum maf'ul lahu. Udhkur lana qissatan nafi'ah. Apakah dia maf'ul lahu? Atau mungkin dia maf'ul mutlaq, maf'ul bihi, ya, maf'ul apalagi yang sudah kita pelajari? Maf'ul fihi. Ya. Wathabal arnabu wathba. Tasharul ummu 'inda marad ibniha syafaqatan 'alaihi. As-safaru lailan yuz'ijul atfala. Ya. Silakan dijawab, ya. At-tadribur rabi' a'ribil jumal al-atiyah. Ya, silakan di-i'rab jumlah-jumlah berikut ini. Ya. Al-jumlatul atiyah, afan, ya. Jumlah berikut ini, kalimat yang berikut ini. Kalimatnya cuma satu, ya, yaitu syaribtud dawa'a raghbatan fi syifai. Syaribtud dawa'a raghbatan fi syifai. Kita sudah i'rabkan sebahagian, silakan dilanjutkan. Baik, itu saja. Insyaallah kita akan lanjutkan al-maf'ulu ma'ahu pada pertemuan berikutnya. Setelah ini insyaallah taala tetap bersama kita mengikuti pelajaran al-mansubat minal asma dari kitab al-ifadah lidarisil muqaddimatil ajrumiyah ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.